Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Ritsarla Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat kamu di channel ini. Channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, gimana kabar kamu nih? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kamu penuh dengan semangat dan kamu penuh dengan impian untuk diwujudkan di tahun yang baru ini, tahun 2023. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana nih cara mendapatkan berbagai macam fasilitasi dengan mudah, aman, dan cepat untuk UMKM. Dan khusus video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana mendapatkan fasilitasi untuk legalitas usaha. Nah, teman-teman tahu kan bahwa saat ini pemerintah itu memberikan berbagai macam fasilitasi kemudahan demi kemajuan UMKM. Baik itu kemudahan NIB, kemudahan PT perorangan, pendaftaran paten merek, pendapatan SNI Bina UMK, kemudian sertifikat halal, dan SPPPIRT. Namun, mungkin banyak sekali UMKM di luar sana, teman-teman yang masih bingung nih, bagaimana cara mengakses untuk mendapatkan fasilitasi tersebut. Oleh karena itu, di video kali ini, saya dedikasikan buat teman-teman wirausaha dan juga UMKM, khususnya dalam melengkapi legalitas usahanya. Semoga dengan teman-teman menonton video ini, teman-teman mendapatkan pencerahan dan teman-teman bisa mudah mendapatkan fasilitasi-fasilitasi yang ada. Oleh karena itu, teman-teman wajib tonton, simak video ini sampai dengan selesai, dan silahkan berbagi dengan yang lainnya. Jangan lupa mohon di subscribe, like, serta teman-teman silahkan berkomentar apabila teman-teman masih ada yang bingung. Oleh karena itu, nggak lama-lama yuk kita masuk ke video pembukanya terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, itu video pembuka dari Ritsarla Hilary. Kita akan masuk ke pengantar terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Jadi di sini menunjuk dari Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, siaran pers menyatakan bahwa pemerintah fasilitasi berbagai kemudahan untuk ciptakan ekosistem dan daya saing UMKM yang lebih baik. Tertanggal Jakarta 29 Oktober 2021. Teman-teman tahu bahwa UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah ini merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Untuk itu nih, di masa pandemi, pemerintah melakukan berbagai upaya pengembangan produktivitas dan daya saing UMKM melalui pemberian berbagai kemudahan dan juga fasilitasi untuk mengembangkan usaha UMKM, teman-teman. Jadi, pemerintah telah menyediakan banyak fasilitasi dan kita sebagai UMKM harus bisa memaksimalkan dan memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, teman-teman. Oleh karena itu, yuk kita tonton videonya sampai dengan selesai ya. Nah, jadi kita tahu bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian diwakili oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan nih bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan tentang kemudahan, perlindungan, dan juga pemberdayaan UMKM melalui pengelolaan terpadu UMKM, partisipasi UMKM dalam infrastruktur publik, kemudian kemudahan dalam perizinan berusaha, layanan bantuan, dan pendampingan hukum, serta kemudahan fasilitasi pembiayaan dan juga insentif fiskal, teman-teman. Dan juga ada lagi nih pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem atau aplikasi pembukuan, di mana semua itu dengan harapan bahwa memberikan kemudahan tersebut dapat mendorong tumbuhnya UMKM di Indonesia yang nantinya nih pasti akan berdampak pada penciptaan lapangan kerja, karena sebagian besar penciptaan lapangan kerja itu diserap oleh UMKM, teman-teman. Nah, lalu apa sih pengertian dari fasilitasi? Fasilitasi ini berkata dari fasil atau bahasa Perancis dan facilis bahasa Latin yang artinya mempermudah atau dalam kata lain tidak mempersulit, di mana dikatakan bahwa mempermudah ini adalah membebaskan kesulitan dan hambatan, membuatnya menjadi lebih mudah, mengurangi pekerjaan dan membantu, teman-teman. Nah, seperti kita tahu, sesuatu yang tidak terukur ini akan sulit untuk diatur. Nah, salah satu langkah menuju UMKM mandiri dan naik kelas adalah dengan pemahaman pelaku UMKM dalam mengukur kekuatan dan kelemahan usaha yang dijalani ya, teman-teman. Berbagai strategi dan langkah pengembangan akan dapat diterapkan saat UMKM memahami bisnisnya sendiri dengan lebih baik, teman-teman.
Jadi dengan kata lain, fasilitas UMKM adalah yaitu pemberian fasilitas kemudahan dalam berbagai bentuk demi pengembangan usaha UMKM agar lebih maju dan berkembang yang disediakan baik oleh pemerintah ataupun oleh pihak swasta, bisa buat gratis ataupun dengan kemudahan teman-teman. Nah, lalu apa sih manfaat dan tujuan dari fasilitasi? Jadi tujuan dari fasilitasi dalam UMKM itu adalah mempermudah penggalian potensi, masalah, dan gagasan dalam rangka pemecahan masalah yang ada di UMKM. Lalu terciptanya kemandirian UMKM dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, lalu memberikan pengetahuan dan kelayakan dalam mengelola usaha mereka sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas produk dan produktivitasnya, serta menjembatani UMKM dalam rangka mengenalkan produk mereka kepada masyarakat teman-teman. Jadi intinya UMKM ini diberikan kemudahan untuk mendapatkan segala hal yang berkaitan dengan pengembangan usaha UMKM itu, baik dari segi legalitas, pendampingan, pelatihan, pemasaran, pameran, pendanaan, dan masih banyak lainnya yang diberikan oleh pemerintah dan juga oleh pihak swasta demi kemajuan UMKM teman-teman. Lalu apa sih legalitas usaha? Jadi hal yang tidak kalah penting nih saat kita mendirikan sebuah usaha adalah legalitas usahanya nih. Legalitas usaha ini merupakan jati diri sebuah usaha yang melegalkan suatu usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas usaha ini harus sah nih menurut undang-undang dan hukum yang berlaku, sehingga usaha tersebut dapat terlindungi dengan berbagai dokumen yang sah di mata hukum. Salah satu faktor pendukung keberlangsungan suatu usaha itu dipengaruhi oleh adanya unsur legalitas dari usaha yang dijalani. Maka dari itu nih, legalitas usaha ini harus kamu perhatikan sejak ingin memulai bisnis. Dalam beberapa usaha, faktor legalitas ini berwujud pemilikan izin usaha yang dimilikinya. Dengan adanya izin usaha, maka kegiatan usaha yang kamu jalani terhindar dari penertiban atau pembongkaran dan juga memudahkan kamu dalam mendapatkan berbagai hal fasilitas baik itu pinjaman modal dan juga menambah mitra usaha teman-teman. Lalu, apa sih manfaat legalitas usaha? Jadi ada beberapa manfaat yang kami rangkum, yaitu pertama adalah untuk perlindungan hukum. Dengan legalitas usaha ini tentu menjadi bukti kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, usaha Anda diakui negara dan terhindar dari penertiban pihak berwajib teman-teman. Lalu yang kedua sebagai sarana promosi. Dengan mengurus izin usaha nih, maka secara tidak langsung usaha Anda diketahui oleh banyak pihak. Yang ketiga yaitu mudah mendapatkan proyek teman-teman. Jadi untuk mendapatkan proyek dari perusahaan lain atau dari pemerintah atau swasta, tentunya usaha kita harus memiliki legalitas teman-teman. Lalu manfaat yang keempat adalah untuk pengembangan usaha teman-teman. Jadi sebagai UMKM yang legal nih, maka telah terdaftar di dinas setempat. Terkadang nih ada program-program pengembangan usaha bagi UMKM yang terdaftar. Lalu yang kelima, menambah kepercayaan teman-teman. Jadi dengan adanya legalitas usaha, maka akan menambah kepercayaan diri kamu dan juga konsumen kamu ya. Nah, kemudian apa saja sih jenis legalitas usaha? Jadi jenis legalitas usaha ini kita bagi ada dua, ada izin operasional dan juga ada izin khusus teman-teman. Jadi yang pertama adalah izin operasional atau izin administrasi. Izin ini merupakan bukti sah berdirinya sebuah usaha yang diakui oleh negara. Setidaknya nih ada 5 jenis perizinan yang harus diurus oleh UMKM. Yang pertama adalah NPWP atau nomor pokok wajib pajak pribadi. Yang kedua ada NIB atau nomor induk berusaha. Yang ketiga ada IUMK atau izin usaha mikro kecil. Kemudian ada SIUK, kemudian ada HKI merek jika usaha memiliki merek. Lalu kemudian ada izin edar nih, di mana khusus produk yang dikonsumsi atau dipakai langsung. Jadi teman-teman, izin edar ini harus diurus untuk legalitas produk yang dikonsumsi atau dipakai langsung oleh konsumen. Jika sudah memenuhi izin edar, maka produk tersebut boleh diedarkan di tempat secara umum teman-teman. Setidaknya ada 3 izin edar nih. Yang pertama adalah PIRT atau perizinan industri rumah tangga yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. Yang kemudian ada sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH atas persetujuan dari LPPOM UI. Kemudian yang ketiga ada BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan teman-teman. Nah, kita masuk satu persatu ya. Jadi di sini fasilitasi yang kita akan jelaskan yaitu tentang KBLI, NIB, OSS berbasis RBA teman-teman. Jadi, untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori bidang usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik menyusun klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha bisnis. Acuan ini diperbaharui pada September 2020 teman-teman. Jadi KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia adalah klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengkategorikan aktivitas atau kegiatan usaha kamu nih di Indonesia ke dalam beberapa lapangan usaha atau bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha yang menghasilkan produk ataupun output baik berupa barang ataupun jasa teman-teman. Jadi ini
setiap UMKM ini harus mengetahui kode KBLI-nya apa, karena nanti ini akan diinput di dalam sistem OSS untuk menerbitkan NIB teman-teman. Nah, di video juga saya sudah bikin tentang bagaimana cara memilih menentukan kode KBLI. Silahkan teman-teman pelajari di channel saya tentang video KBLI ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa lebih jelas dalam memilih dan menentukan kode KBLI-nya. Nah, selanjutnya teman-teman, yaitu tentang NIB. Jadi wajibnya hukumnya setiap UMKM itu memiliki NIB ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan NIB? NIB ini adalah nomor identitas pelaku usaha, dan NIB ini sesuai dengan bidang usaha yang diatur di dalam klasifikasi baku lapang usaha. Jadi teman-teman wajib punya kode KBLI-nya dulu, baru teman-teman input di dalam NIB-nya, di mana nomor identitas tersebut ini terdiri dari 13 digit atau angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik teman-teman. Jadi fungsi NIB ini tidak hanya sebagai identitas, melainkan juga sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal impor, dan akses kepabeanan bagi perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor impor. Nah, kenapa sih saya perlu NIB? Karena dengan mengurus NIB, usaha Anda akan menjadi terjamin legalitasnya. Selain itu akan mendapatkan berbagai macam peluang usaha, di antaranya fasilitas pembiayaan, kemudian pelatihan, pameran, dan masih banyak yang lainnya jika teman-teman sudah memiliki NIB. Nah, dalam mengurus NIB ini, teman-teman tahu bahwa NIB ini adalah gratis teman-teman, dan teman-teman bisa tonton video saya yang berjudul Rahasia Cara Mendapatkan NIB bagi UMKM dengan mudah, cepat, dan gratis. Teman-teman simak video itu, maka teman-teman akan mudah membuat NIB sebagai nomor induk usaha dari usaha yang teman-teman jalanin. Teman-teman wajib punya ya, walaupun usahanya masih kecil, ini wajib punya teman-teman, karena ini adalah sebuah kewajiban teman-teman ya. Lalu bagaimana sih fasilitasi KBLI dan NIB OSS RBA ini? Yang pertama adalah teman-teman bisa mendaftar secara mandiri via online gratis ya teman-teman. Dapat mendaftarkan NIB secara online dan gratis melalui website atau aplikasi secara gratis dan cepat. Teman-teman tadi bisa simak video saya yang tadi, bisa melihat langsung dan bisa membuat NIB-nya. Yang kedua, bisa melalui pemerintah, melalui kementerian atau dinas terkait atau lembaga bentukannya, di mana UMKM bisa langsung mengunjungi dinas DPM PTSP setempat atau Kementerian BKPM atau Garda Transbumi dengan membawa KTP dan juga produk atau jasa dari usahanya, dan nanti akan dibantu untuk penerbitan NIB-nya. Kemudian yang ketiga, bisa melalui pihak swasta atau lembaga perusahaan melalui program-program yang mereka adakan. Biasanya nih, fasilitasi NIB ini dilakukan jika ada kegiatan atau pameran yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang bekerja sama dengan dinas DPM MST setempat. Kemudian nanti teman-teman akan dibantu untuk pembuatannya. Nah, teman-teman, ini teman-teman bisa lihat nih bahwa di sini banyak sekali pemberian fasilitasi NIB teman-teman. Jadi di sini ada Menteri Investasi berikan NIB kepada 2.000 pelaku UMK perseorangan di Makassar. Kemudian ini ada penyerahan NIB, itu lihat ada mobilnya. Jadi teman-teman ada mobil dari dinas terkait ini untuk membuat NIB bagi warga sekitar yang memiliki usaha. Nah, kemudian kenapa harus nanti nih kalau bisa lewat saat ini? Jadi teman-teman, sekarang yuk buat NIB bisa lewat ponsel teman-teman. Jadi menunda-nunda pekerjaan atau kewajiban merupakan sifat yang harus dihindari. Berapa banyak penyesalan yang terucap kala segala sesuatunya berakhir terlambat teman-teman. Nah, teman-teman bisa daftar NIB lewat ponsel. Lihat di video saya berjudul Rahasia Cara Mendapatkan NIB. Nah, alasan nih kemudian mengapa wajib migrasi OSS 1.1 dan OSS RBA teman-teman. Jadi perbedaannya bahwa hak akses pada OSS versi 1.1 ini berbeda dengan hak akses pada OSS RBA teman-teman. Jadi untuk sekarang kita wajib menggunakan OSS yang RBA teman-teman, di mana perbedaan nomor NIB yang ada pada OSS RBA. Jadi NIB pada sistem yang baru ini akan terdapat keterangan izin berusaha berbasis risiko dan pengklasifikasian risiko sesuai dengan klasifikasi baku KBLI yang ada, di mana risiko rendah ini hanya terbit NIB saja sudah cukup. Kemudian risiko menengah rendah adanya sertifikat standar terverifikasi. Kemudian risiko menengah ini izin operasional khusus teman-teman. Jadi teman-teman wajib punya NIB ya sebagai data legalitas inti dari teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu fasilitasi tentang NPWP. Apa sih NPWP? NPWP ini adalah legalitas atau tanda pengenal yang diberikan oleh Ditjen Pajak kepada wajib pajak, di mana NPWP ini terdiri dari 15 digit angka sebagai kode unik, di mana kode unik inilah nanti akan menjamin data perpajakan Anda agar tidak tertukar. Lalu, apa sih manfaat dan fungsi NPWP bagi kita sebagai UMKM? Yang pertama, sarana dalam hal pengadministrasian perpajakan, kemudian untuk menjaga ketertiban dan pembayaran dan administrasi perpajakan, kemudian persyaratan nih untuk mendapatkan pelayanan umum dan pengurusan dokumen-dokumen untuk wajib pajak yang memiliki usaha.
contohnya NIB atau pembukaan rekening bank teman-teman. Kemudian administrasi perpajakan, kemudian dalam pengajuan pengurangan pembayaran pajak dan juga permohonan restitusi, kemudian untuk mengurus administrasi di berbagai sektor instansi teman-teman. Lalu bagaimana fasilitas NPWP ini untuk UMKM? Jadi teman-teman, satu itu secara mandiri via online secara gratis. Jadi teman-teman UMKM dapat membuat NPWP secara online dan gratis melalui website DJP atau aplikasi secara gratis dan cepat teman-teman. Nah, teman bisa lihat di video saya yang judulnya cara daftar NPWP via online cepat, mudah dan gratis untuk UMKM. Di situ saya ajarkan tutorial bagaimana cara membuat NPWP. Jadi teman-teman bisa tonton video itu ya. Nah, yang kedua yaitu fasilitasi dengan pemerintah teman-teman. Jadi melalui Dirjen Pajak atau KPP Pratama setempat, di mana kamu sebagai UMKM bisa membuat NPWP dengan mengunjungi kantor KPP Pratama yang terdekat dengan membawa KTP, dan nanti akan langsung dibantu dibuatkan NPWP-nya oleh petugas teman-teman. Jadi untuk saat ini teman-teman nggak ada alasan bahwa teman-teman nggak bisa bikin NPWP. Semua sudah dibantu dan semua bisa online, serta teman-teman dibantu kemudahan dalam mendapatkan NPWP. Nah, ini fasilitas NPWP teman-teman. 5 menit daftar NPWP di Erek Pajak langsung jadi teman-teman. Kemudian ada sosialisasi perubahan NIK sekarang menjadi NPWP teman-teman. Nah, di sini juga ada foto nih petugas TPT melakukan edukasi terhadap siswa Seba Kepolisian RI dalam rangka pendaftaran NPWP melalui erekpajak.go.id teman-teman. Jadi sekarang teman-teman wajib punya NPWP ya, karena NPWP ini membantu kita dalam berbagai hal teman-teman. Ketika teman-teman buka rekening wajib ada NPWP. Kemudian ketika teman-teman mendaftarkan BPJS Kesehatan itu juga wajib ada NPWP. Ketika teman-teman input di NIB juga wajib ada NPWP teman-teman. Walau nanti saya ajarkan di video-video selanjutnya, teman-teman bisa lihat di video-video saya bagaimana cara membuat NPWP, cara membuat NIB teman-teman ya. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke fasilitas legalitas yaitu SNI Bina UMK teman-teman. Apa sih itu SNI Bina UMK? Jadi SNI Bina UMK adalah Standar Nasional Indonesia Bina Usaha Mikro Kecil, adalah tanda yang ditetapkan oleh BSN untuk digunakan oleh UMK yang telah memperoleh NIB untuk menjalankan kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah dan memproduksi barang atau jasa dan memberikan yang risikonya rendah dan berkomitmen untuk menerapkan SNI dalam produknya. Di mana nih SNI Bina UMK ini diselaraskan dengan sistem OSS teman-teman. Jadi langsung terkoneksi, di mana berbasis risiko yang memiliki tujuan untuk meningkatkan transparansi, keterbukaan dan juga keterjaminan dalam mendapatkan izin berusaha bagi para pelaku usaha di Indonesia teman-teman. Nah, di sini untuk haknya UMK yang telah memenuhi persyaratan berhak menggunakan tanda SNI Bina UMK teman-teman ya. Jadi kewajiban untuk UMK yang telah menggunakan tanda SNI Bina UMK ini wajib menjaga dan mengendalikan kesesuaian barang, jasa, proses, dan atau sistem untuk memproduksi atau menyediakan layanan sesuai dengan karakteristik yang sama dengan contoh atau sampel barang teman-teman. Dimana nanti sistem yang telah dibina serta dinyatakan telah memenuhi SNI teman-teman. Nah, lalu apakah setiap UMK berhak menggunakan tanda SNI Bina UMK? Jadi UMK yang tidak mengisi daftar periksa dan tidak menyatakan komitmen untuk memenuhi SNI dilarang mencantumkan tanda SNI Bina UMK pada barang dan jasanya teman-teman. Lalu fasilitasnya seperti apa? Jadi teman-teman bisa mendaftar secara online via gratis ya teman-teman ya. Jadi UMKM dapat mendaftarkan SNI Bina UMK melalui OSS dan nanti akan ada surat pernyataan SNI. Jika kode KBL usahanya teman-teman ini memiliki syarat SNI, maka otomatis akan muncul teman-teman. Yang kedua yaitu nanti pemerintah akan melakukan pembinaan dan pengawasan teman-teman. Jadi BSN bekerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintahan non-kementerian lainnya atau nih pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan bagi UMKM, di mana pembinaan yang dilakukan itu berupa tanda SNI Bina UMK untuk barang atau jasa atau proses dibubuhkan pada barang atau kemasan atau label teman-teman. Kemudian di sini nanti akan ada gap analisis atau pengujian sampel, kemudian ada awareness SNI, kemudian ada pemberian bimbingan teknis untuk penerbitan SNI-nya teman-teman. Kemudian ada juga pemberian insentif atau pendampingan dalam proses sertifikasi SNI, fasilitasi pembiayaan dan pemeliharaan sertifikasi SNI, dan edukasi masyarakat terhadap produk UMK yang ber-SNI teman-teman. Nah, apakah tanda SNI Bina UMK ini gratis? Ya,
tanda SNI Bina UMK ini diberikan secara gratis bagi para pelaku usaha yang mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan nomor induk berusaha melalui aplikasi OSS teman-teman. Jadi semuanya terkoneksi ke dalam sistem OSS teman-teman ya. Nah, ini di sini teman-teman ada gratis nih pembinaan penerapan kepada UMK SNI teman-teman. Jadi persyaratannya itu adalah berkomitmen tinggi, kemudian ada legalitas usaha, ada izin edar produk, kemudian produksi secara reguler, kemudian nanti diutamakan memiliki merek dagang terdaftar di Kemenkumham, kemudian mengisi form SNI, nanti akan ada seleksi, kemudian nanti ada pengumuman di websitenya BSN, dan nanti tanda tangan kesepakatan dan komitmen teman-teman. Di sini peningkatan daya saing produk melalui standarisasi SNI Bina UMK teman-teman. Jadi di sini teman-teman akan mendapatkan kemudahan perizinan berusaha, kemudian mendapatkan pembinaan, pelatihan BIMTEK, pembimbingan SNI, dan juga peningkatan kualitas mutu dan keamanan produk UMK teman-teman. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah teman-teman untuk SNI Bina UMK ini teman-teman. Lalu selanjutnya ada fasilitas legalitas, yaitu tentang sertifikat halal teman-teman. Jadi sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan nih kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam, di mana sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang teman-teman. Dan sertifikasi halal ini pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika, dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian atas status kehalalan dari produk tersebut, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya teman-teman, di mana kesinambungan dalam proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan sistem jaminan halal teman-teman ya. Nah, saat ini teman-teman kita ada namanya jalur self declare teman-teman. Jadi di mana jalur sertifikasi halal dengan self declare ini bagi pelaku UMKM harus berdasarkan beberapa kriteria nih, di antaranya produknya tidak beresiko, menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, dan proses produksi yang dipastikan kehalalan serta sederhana teman-teman. Berkaitan dengan penggunaan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, maka harus dibuktikan dengan dokumen sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai dengan keputusan Menteri Agama teman-teman. Dan dalam proses produksinya nanti untuk menjamin agar produk yang dihasilkan halal, maka diperlukan pendamping proses produk halal atau kita sebut dengan PPH teman-teman, di mana pendampingan bertujuan untuk menjamin verifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha, di mana pendampingan PPH ini dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum atau perguruan tinggi yang telah mendapat izin dari BPJPH teman-teman. Jadi nanti di sini teman-teman juga bisa mendapatkan sertifikasi halal secara self declare secara gratis teman-teman, dan nanti akan dibantu pembimbing oleh dari petugas PPH teman-teman. Yuk, yang belum punya sertifikat halal, ayo nih, kita sudah dibantu oleh pemerintah untuk mendapatkan sertifikat halal secara gratis loh teman-teman, ayo manfaatkan. Nah, bagaimana mendapatkan fasilitasinya? Yang pertama, teman-teman bisa mendaftar secara mandiri via online gratis nih, yang nantinya akan didampingi oleh petugas PPH. Nah, UMKM dapat mendaftarkan sertifikasi halal secara online dan harus didampingi oleh petugas PPH untuk dilakukan verifikasi proses produk halalnya teman-teman. Nah, kemudian pemerintah nih akan memberikan pendamping PPH dalam proses penerbitan sertifikat halal untuk UMKM. Caranya, UMKM bisa langsung daftar ke kantor Kemenag setempat dan meminta untuk didampingi proses sertifikat halalnya, dan nanti dari Kemenag akan memberikan petugas PPH-nya teman-teman. Atau teman-teman bisa bersama lembaga atau yayasan yang sudah mendapatkan izin dari BPJBH untuk melakukan pendampingan proses sertifikat halal untuk UMKM teman-teman. Jadi banyak sekali saat ini lembaga-lembaga baik itu universitas atau yayasan yang telah diberikan izin oleh BPJBH untuk melakukan proses pendampingan halal dan sudah merekrut petugas PPH teman-teman. Nah, fasilitasi lainnya teman-teman, jadi di sini 25.000 kuota sertifikasi halal gratis untuk UMK teman-teman. Jadi program ini untuk menggenjot capaian 10 juta produk halal pada tahun 2022 teman-teman. Jadi benar-benar sertifikasi halal ini gratis teman-teman. Nah, dan tahun 2023 ini juga masih berlanjut teman-teman. Jadi ayo yang belum punya produknya sertifikat halal segera daftarkan teman-teman ya. Dan untuk logonya sekarang berubah ya teman-teman, dari logo yang hijau MUI menjadi logo Halal Indonesia yang warna ungu teman-teman. Jadi di sini teman-teman kita manfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah demi keberlangsungan usaha kita, agar menambah kepercayaan diri kita untuk mengembangkan usaha UMKM kita teman-teman. Di sini banyak sekali teman-teman untuk bagaimana cara mendapatkan sertifikasi halal.
di mana persyaratannya teman-teman harus siapkan surat permohonan, formulir permohonan, kemudian legalitas usaha seperti NIB, kemudian dokumen penyelia halal seperti KTP, SK, dan daftar riwayat hidup teman-teman. Kemudian daftar nama produk dan bahan-bahannya, bagaimana proses pengolahan produknya, dokumen SPJPH, dan izin edar atau PBOM atau PIRT teman-teman. Nanti semua ini akan dibantu oleh petugas PPH teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bingung, gak usah takut, gak usah ragu. Yang penting teman-teman silahkan daftar terlebih dahulu teman-teman. Caranya baik sekali teman-teman, di grup WhatsApp itu biasanya menawarkan diri untuk didampingi oleh petugas PPH teman-teman ya. Jadi karena itu ayo teman-teman maksimalkan dan manfaatkan sertifikasi halal ini ya. Nah, selanjutnya legalitas tentang sertifikat PKP dan PIRT teman-teman. Jadi di mana sertifikat PKP ini adalah penyuluh keamanan pangan teman-teman ya, di mana persyaratannya itu teman-teman silahkan isi biodatanya, siapkan fotokopi KTP yang masih berlaku, kemudian fotokopi surat pemenuhan komitmen sertifikat pangan industri rumah tangga. Jadi di OSS teman-teman nanti di-download, kemudian pas foto 4x6, kemudian melampirkan desain atau rancangan label teman-teman. Dimana untuk metode penyuluhan keamanan pangan ini baik itu via ceramah, diskusi atau demonstrasi peragaan, simulasi, pemutaran video, dan juga cara lain yang mendukung untuk pemahaman teman-teman. Kemudian sertifikat penyuluhan keamanan ini diberikan yaitu bagi pemilik atau penanggung jawab lulus PKP dengan nilai postes minimal 60 dan penomoran sertifikat sesuai dengan aturan teman-teman. Nah, untuk gambarannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti dari pemohon ini sebagai UMKM itu menyerahkan berkas persyaratan. Nah, berkasnya diserahkan ke Dinas Kesehatan setempat ya. Nanti akan dilakukan verifikasi kelengkapan berkas teman-teman. Jika tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan. Nah, namun jika teman-teman sudah lengkap, nanti akan dilakukan penetapan nominatif calon peserta PKP. Setelah itu nanti akan dilakukan pemanggilan calon peserta PKP melalui media WhatsApp atau media lainnya teman-teman oleh dinas setempat. Kemudian nanti akan pelaksanaan PKP atau pelatihannya teman-teman, dan kemudian di dalam pelatihan akan diberikan materi-materi, kemudian ada ujian post-testnya teman-teman. Dan jika teman-teman sudah lulus post-testnya dan mendapatkan nilai minimal 60, maka akan diterbitkan yaitu sertifikat PKP teman-teman. Jadi teman-teman untuk pendapatan PKP ini emang terbatas teman-teman ya, karena dari dinas itu setahun paling hanya beberapa kali teman-teman. Tapi teman-teman harus daftar dan datang ke dinas tempat teman-teman. Nah, fasilitasinya hanya satu teman-teman, jadi pemerintah melalui dinas kesehatan setempat teman-teman, di mana teman-teman sebagai UMKM ini wajib mendatangi dinas kesehatan setempat dan mengisi formulir untuk mengikuti sertifikasi penyuluhan keamanan pangan, dan nanti akan dilakukan pemanggilan untuk pelatihan serta ujian, di mana teman-teman harus bersyarat untuk mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan ini, yang nantinya ini akan digunakan juga untuk penerbitan PIR-nya teman-teman. Biasanya nih dalam 1 tahun mungkin hanya ada beberapa kali pelatihan ini, sehingga kita harus segera dari awal datang dan daftar ke dinas kesehatan agar kita bisa masuk antrian peserta yang lebih cepat karena kuotanya terbatas teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat simak video saya yang berjudul apa itu sertifikat penyuluhan keamanan pangan biar teman-teman lebih jelas mendapatkan pemahamannya ya. Nah, di sini ada beberapa foto kegiatan PKP teman-teman. Jadi nanti di sini biasanya pelatihannya itu bisa di ruang aula atau di hotel teman-teman, tergantung dari dinas tempat. Jadi di sini pelatihan itu benar-benar gratis teman-teman, diadakan oleh dinas tempat agar teman-teman UMKM bisa mendapatkan sertifikat PKP untuk persyaratan juga penerbitan PIRT teman-teman. Dan di sini biasanya dilakukan 1 sampai dengan 3 hari dengan materi yang lengkap, kemudian ada post-test, ada pretest teman-teman. Jadi teman-teman harus memahaminya, harus mengikutinya secara detail, karena di sini diberikan dasar-dasar bagaimana kita sebagai UMKM dalam melakukan penyuluh keamanan pangan teman-teman, sehingga produk yang kita hasilkan itu terjamin kualitasnya dan juga terjamin keamanannya agar konsumen merasakan dengan tenang dan juga nyaman dalam menikmati produk kita teman-teman. Nah, dukungan dari dinas kesehatan untuk kemajuan UMKM dan produk lokal teman-teman. Banyak nih yang menganggap bahwa PRT adalah izin edar untuk produk makanan. Sebenarnya hal ini kurang tepat, karena yang menjadi jaminan tertulis untuk izin edar produk makanan adalah SPP PIRT teman-teman, atau sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, di mana SPP PIRT ini dikeluarkan oleh bupati atau wali kota melalui dinas kesehatan terhadap pangan hasil produksi industri rumah tangga yang telah memenuhi syarat dan standar tertentu dalam rangka produksi dan legalitas peredaran atau pemasaran produk pangan teman-teman, di mana dinas kesehatan ini berperan dalam melayani pengajuan dan penyeleksian produk industri rumah tangga para pelaku usaha yang berskala rumah tangga.
Karena nih tidak semua produk pangan hasil olahan produksi rumah tangga ini dapat mengajukan SPP PIRT-nya teman-teman ya. Nah kemudian masa berlaku SPP PIRT ternyata 5 tahun teman-teman dan dapat diperpanjang selama memenuhi syarat. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi oleh para pelaku usaha nih, terutama dalam pengajuan SPP PIRT diantaranya itu tulisan yang terkandung pada label kemasan, kemudian produksi harus dilakukan di dalam rumah sendiri, kemudian jenis varian produk harus dilaporkan pada saat pengajuan, di mana pengajuan SPP PIRT ini tidak dipungut biaya alias gratis teman-teman. Jadi seluruh jenis pelaku usaha ini yang memproduksi pangan baik berupa perseorangan maupun badan hukum yang tidak berbadan hukum wajib mempunyai SPP PIRT teman-teman. Nah caranya teman-teman silakan datang ke Dinas Kesehatan, konsultasikan produk pangan yang akan dibuat apakah boleh menggunakan PIRT atau tidak teman-teman. Kalau sudah didaftarkan produk yang bisa PIRT ini ke Dinas Kesehatan, nanti teman-teman akan mengikuti tes PKP atau penyuluhan keamanan pangan. Apabila tidak bisa PIRT maka nanti akan diarahkan izin produk pangan ke Badan POM teman-teman, di mana setelah mengikuti tes PKP pelaku akan mengisi belangko PIRT teman-teman. Nah berkas-berkas yang diminta seperti fotokopi KTP, fotokopi sertifikat PKP, label pangan, fotokopi NIB dari kecamatan atau NIB dari OSS teman-teman. Dan teman-teman nanti akan dilakukan pemanggilan untuk dilakukan pelatihan teman-teman. Dan sertifikat PIRT ini diterbitkan oleh Dinas Perizinan, berlaku selama 5 tahun dan 3 bulan sebelum habis wajib dilakukan perpanjangan teman-teman. Nah ini teman-teman fasilitas SPP PIRT melalui SSRBA, banyak pelatihan-pelatihannya. Kemudian bagaimana tata cara pendaftaran PIRT juga sudah ada. Nah teman-teman di sini pendaftaran PIRT ini dilakukan melalui oss.go.id teman-teman. Jika teman-teman sudah memiliki NIB versi OS1 ini, silakan upgrade NIB terlebih dahulu di OSS RBA ya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa melakukan konsultasi juga ke Dinas Kesehatan atau konsultasi ke DPMPTSP teman-teman. Jadi benar-benar untuk penerbitan SPP PIRT dan PKP ini dilakukan secara gratis ya teman-teman ya oleh Dinas Kesehatan setempat dan nanti diterbitkan oleh Dinas DPMPTSP untuk sertifikat PIRT-nya teman-teman. Jadi ayo teman-teman manfaatkan yang belum punya PIRT PKP, silakan datang ke Dinas Kesehatan setempat untuk didaftarkan agar tahun 2023 ini bisa mengikuti pelatihannya. Dan selanjutnya legalitas yang selanjutnya adalah tentang paten merek teman-teman. Apa sih itu merek? Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, atau angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang ataupun jasa. Contohnya nih, tidak punya merek ya, ada skincare UV. Nah, produk yang ada merek ini lebih mudah dijual dan tidak perang harga teman-teman. Yang 180.000, 180.000 nih. Karena orang akan lebih mudah ingat apabila suka sama produknya, maka orang ini akan beli terus-menerus atau repeat order. Sehingga tidak perlu lagi adanya perang harga karena harga kita yang tentukan sendiri teman-teman. Jadi menurut ketentuan dari yang baru ini bahwa proses pendaftaran merek kini bisa dilakukan secara cepat teman-teman ya. Nah sekarang nih jangka waktu untuk pemeriksaan substantif telah dipersingkat sehingga pemeriksaan substantif diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari dalam hal tidak ada keberatan atau 90 hari dalam hal terdapat keberatan, di mana sebelumnya ketentuan jangka waktu adalah 150 hari teman-teman. Jadi pemeriksaan substantif ini akan menentukan apakah permohonan dapat diterima, tidak dapat didaftar, ataukah ditolak teman-teman. Nah Anda harus mengetahui fungsi dari pendaftaran merek itu sendiri sebagai berikut teman-teman. Bisa sebagai alat bukti, kemudian sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama, dan sebagai alat mencegah copyright teman-teman. Jadi caranya teman-teman, permohonan, kemudian pemeriksaan, kemudian pengumuman, pemeriksaan substantif, dan didaftarkan, lalu muncul sertifikat teman-teman. Nah bagaimana cara mendaftarkan atau fasilitasi dari paten merek ini teman-teman? Nah caranya teman-teman, jadi secara mandiri daftar via online di mana kita wajib membawa surat rekomendasi. Caranya nih, UMKM mendatangi Dinas UMKM atau koperasi setempat atau Dinas Perindustrian atau Perdagangan untuk meminta surat rekomendasi dari pendaftaran paten merek nih, karena akan mendapat dispensasi biaya atau keringanan. Pendaftaran mereknya hanya Rp500.000 saja dari ini yang seharusnya 1,8 juta. Kan lumayan teman-teman, 1,3 juta. Nah teman-teman bawa data legalitas yang dimiliki seperti KTP, NPWP, NIB, nama merek yang sudah dicek di DJKI bahwa aman dan clear, tidak ada yang menggunakannya.
agar lebih mudah dan diterima pendaftarannya teman-teman. Nah, setelah mendapatkan surat rekomendasi, maka teman-teman bisa langsung mendaftar sendiri di websitenya DJHKI secara mandiri dan online teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa simak video saya yang berjudul Tips Trik Cara Mendaftar Paten Merek Haki untuk UMKM. Di situ saya jelaskan bagaimana tutorial mendaftarkannya langsung dengan prakteknya teman-teman. Jadi teman-teman bisa simak videonya dan bisa langsung praktek ketika sudah mendapatkan surat rekomendasi. Nah, fasilitasi paten merek Indigo ini disediakan oleh kementerian teman-teman, baik itu dari sosialisasi dari OSS, kemudian juga dari Kementerian Hukum dan HAM-nya teman-teman. Jadi silakan teman-teman untuk pelaku UMKM diminta paham nih arti penting mendaftar merek. Nah, kata Menteri Yasona, jangan tunggu terkenal dulu teman-teman. Dari sekarang nih sebelum kita terkenal, ayo daftarkan paten merek karena pemerintah memberikan fasilitasi pemotongan harga teman-teman yang tadinya 1.800.000, sekarang dengan ada surat rekomendasi maka kita cukup membayar hanya Rp500.000 saja teman-teman. Ayo manfaatkan, ayo teman-teman siapkan, dan ayo teman-teman proses sendiri teman-teman caranya ya. Kemudian fasilitas selanjutnya yaitu adalah perseroan perorangan teman-teman, atau PT perorangan kita sebut. Nah, apa sih perbedaan PT biasa dan PT perorangan? Jadi PT biasa ini merupakan badan hukum yang didirikan minimal 2 orang nih pendiri yang merupakan badan hukum persekutuan modal, di mana PT ini didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham teman-teman. Nah, sedangkan PT perorangan ini merupakan badan hukum perorangan yang didirikan oleh satu orang pribadi yang telah memenuhi kriteria untuk usaha mikro kecil, di mana peraturannya sudah diatur dalam undang-undang teman-teman. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Pertama, ini kalau PT perorangan ini wajib UMKM, omset terbatas 1,5 M, kemudian tak perlu notaris teman-teman, pemiliknya tunggal teman-teman, dan sehari juga bisa langsung jadi ya teman-teman ya. Nah, teman-teman gak usah khawatir nih, apa sih keuntungan mendirikan PT perorangan? Jadi teman-teman hanya keuntungan itu pertama dapat didirikan hanya oleh satu orang saja. Kemudian modal dasar perseroan ditentukan sendiri oleh pendiri perseroan. Kemudian lebih mudah nih untuk mendapatkan pinjaman modal dari hak perbankan, dan juga hanya dikenakan pajak final 0,5% dari penghasilan bruto tiap bulannya. Lalu, apakah perseroan perorangan ini bisa melakukan ekspor? PT perorangan ini juga dapat melakukan kegiatan ekspor untuk memperluas pasar internasional teman-teman. Jadi jawabannya adalah bisa teman-teman. Jadi di sini berdasarkan pasal 1 angka 6 PP nomor 29, intinya bahwa orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha baik berbentuk badan hukum yang melakukan ekspor, artinya PT perorangan ini bisa untuk melakukan ekspor dan impor ya teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah takut teman-teman. Nah, bagaimana fasilitas kita dapatkan? Silahkan teman-teman daftarkan secara mandiri via online dan via website teman-teman ya. Jadi untuk mendaftarkan diri secara pribadi via website, teman-teman wajib menyiapkan data diri seperti ini, KTP, NPWP, serta ada biaya Rp50.000 yang nantinya akan dibayarkan via billing tagihan yang dikeluarkan oleh sistem teman-teman. Caranya, siapkan data diri, kemudian teman-teman registrasi awal melalui http://ptpahu.co.id, kemudian nanti teman-teman silahkan daftarkan input data-data yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, kalau teman-teman bingung, silahkan teman-teman bisa lihat video saya yang berjudul Cara Mendaftar Perseroan Perorangan. Saya di situ jelaskan bagaimana tutorialnya, kemudian langkah demi langkah, tips dan triknya teman-teman dalam membuat PT perorangan teman-teman. Silahkan nonton videonya dan langsung praktekkan teman-teman ya, karena sangat mudah, sangat murah, sangat cepat, dan sangat gampang teman-teman. Nah, lalu bagaimana nih tips triknya teman-teman? Jadi dari semua tadi fasilitas yang ada, tips dan trik yang harus teman-teman lakukan, yang pertama adalah teman-teman wajib mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang fasilitas UMKM dengan cara online ataupun offline teman-teman. Dimana cara online ini yang sudah saya terapkan yaitu teman-teman gabung ke grup WA UMKM teman-teman. Silakan teman-teman gabung ke grup-grup WA UMKM yang ada. Kemudian yang kedua, caranya teman-teman silakan follow semua akun sosial media dinas dan juga kementerian yang ada nih, seperti Dinas Kesehatan, Dinas DPM PTSP, kemudian Kementerian Koperasi UMKM. Silakan teman-teman follow semua akun Instagramnya, akun YouTube-nya, kemudian akun Facebooknya teman-teman, karena di sana banyak sekali tersebar informasi tentang fasilitas UMKM yang ada teman-teman. Kemudian rajin ikut pelatihan-pelatihan atau Zoom online yang ada teman-teman, karena dari situ biasanya itu akan ada free fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah ataupun pihak swasta ketika kita UMKM mengikuti pelatihan atau yang diselenggarakan Zoom online panitia tersebut teman-teman. Nah, selanjutnya cara kedua itu dengan cara offline teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan nih caranya, teman-teman silaturahmi ke dinas terkait
seperti Dinas UMKM, Dinas Kesehatan, atau Dinas Perindustrian Perdagangan. Jadi dengan teman-teman silaturahmi, maka teman-teman akan tahu informasi-informasi yang terupdate teman-teman. Kemudian cara kedua, teman-teman silakan main atau silaturahmi ke UMKM lainnya nih yang sudah maju dan lebih sukses dari kalian teman-teman. Nanti di situ teman-teman akan bertukar pikiran, teman-teman akan mendapatkan ide-ide dan teman-teman akan dibantu tentang pengalaman mereka dalam mendapatkan dan melengkapi legalitas usahanya. Kemudian nih, teman-teman silakan sering ikut acara pameran ataupun bazar nih yang diselenggarakan oleh pihak manapun, baik itu pemerintah atau swasta. Teman-teman silakan ikut teman-teman, karena nanti teman bisa melihat bahwa kekurangan kita apa dan kita harus lengkapi apa teman-teman. Kemudian silakan teman-teman ikut bergabung nih dengan beberapa komunitas UMKM atau komunitas wirausaha yang ada di kota kalian ataupun yang ada di kota lain teman-teman. Karena dengan teman-teman bergabung ke dalam komunitas, maka biasanya di komunitas itu banyak berbagi informasi, pengalaman, dan juga berbagai fasilitasi yang diberikan oleh komunitas untuk anggota komunitasnya teman-teman. Jadi silakan teman-teman manfaatkan komunitas tersebut untuk melengkapi legalitas teman-teman, dan silakan teman-teman manfaatkan semuanya ya. Nah, tips selanjutnya teman-teman, jadi semua hal tersebut yang ada tidak akan bisa kita manfaatkan jika diri kita belum siap teman-teman. Jadi langkah terakhir adalah teman-teman lengkapi diri dengan ilmu dan pengetahuan tentang apa nih saja legalitas usaha yang belum kita miliki. Lalu teman-teman bikin listnya, catat, dan apa saja sih kebutuhan dalam mendapatkan legalitas itu, sehingga kita siap sedia jika nanti ada fasilitasi yang disediakan oleh pemerintah atau pihak lain, maka kita sudah siap dengan berkas-berkas yang ada teman-teman. Seperti ini teman-teman wajib membaca artikel tentang legalitas usaha, kemudian teman-teman menonton YouTube Ritsar Hilary nih ya, karena di sini juga saya berbagi bagaimana tips dan trik mendapatkan legalitas usaha teman-teman. Semoga dengan teman-teman menonton video ini mendapatkan manfaatnya teman-teman ya. Semoga sukses selalu teman-teman ya, dan dimudahkan dalam mendapatkan dan melengkapi legalitas usaha teman-teman, agar usaha teman-teman semakin berkembang, menambah mitra toko, menambah omset, dan yang jelas menambah keuntungan teman-teman. Nah, sebagai renungan untuk diri sendiri kan saya jelaskan, dan silakan teman-teman renungkan untuk diri teman-teman sendiri ya. Sebagai penutup teman-teman, kita wajib renungkan untuk diri kita sendiri. Apa sih motivasi yang kita jalani untuk menjalankan usaha kita? Apakah motivasi itu berupa uang? Apakah motivasi yang kita jalani dalam usaha ini karena kita ingin bermanfaat untuk orang lain, ataukah kesenangan diri kita, atau untuk menghidupi keluarga kita teman-teman? Silakan teman-teman renungkan motivasi apa yang ada ketika teman-teman membuat usaha saat ini teman-teman. Nah, lalu setelah itu teman-teman silakan teman-teman renungkan kembali pencapaian apa saja yang sudah kita dapatkan dengan kita menjalankan usaha ini teman-teman. Apakah pencapaian-pencapaian itu membuat kita puas, kemudian kita terdiam, ataukah pencapaian-pencapaian itu membuat kita semakin bisa bermanfaat untuk orang lain di sekitar kita, atau apa lainnya itu teman-teman. Dan teman-teman wajib siapkan target teman-teman untuk pengembangan diri teman-teman, karena dengan kita memiliki target, maka kita akan lebih tergerak untuk lebih maju teman-teman. Dan dengan lebih maju, maka kita akan bisa berbagi manfaat untuk orang-orang di sekitar kita, entah itu untuk keluarga kita, kemudian untuk karyawan kita, ataupun untuk mitra-mitra kita teman-teman. Karena itu teman-teman, silahkan teman-teman renungkan, dan teman-teman lakukan renungan ini, kemudian teman-teman berikan kekuatan ke dalam usaha teman-teman, agar usaha teman-teman lebih maju, lebih sukses teman-teman. Oleh karena itu, saya berharap dan berdoa semoga semua teman-teman UMKM yang mendengarkan suara saya ini diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan semangat yang terus untuk berjuang mengembangkan usahanya teman-teman. Karena teman-teman merupakan tulang ekonomi teman-teman bagi Indonesia ini, dan yang pasti teman-teman juga menjadi tulang punggung bagi keluarga kita teman-teman. Jadi teman-teman, pesan saya, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti, teruslah berusaha, teruslah berjuang, dan jangan lupa bahwa kita tidak sendiri teman-teman, kita bersama teman-teman UMKM yang lainnya. Karena itu, ayo terus semangat, ayo terus berjuang, dan ayo terus berusaha. Sukses selalu untuk teman-teman UMKM Indonesia semuanya. Salam dari kami, Ritsar Hilary, yang akan selalu terus mengawasi, terus membimbing, dan terus berbagi informasi untuk teman-teman UMKM semuanya. Terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Semoga sukses selalu, dan bye-bye. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.